Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat dan sama-sama kita hormati Ketua Yayasan Sasmita Jaya, Dr. Haus Honoris Dr. Andes Haji Darsono. Yang terhormat Rektor Universitas Pamulang, Dr. Dayat Hidayat MM bersama jajaran. Dan sama-sama kita banggakan mahasiswa-mahasiswi Universitas Pamulang yang sama-sama hari ini kita bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan program pengenalan studi akademik dan alma mater. Sebelumnya bahwa di bidang kemahasiswaan, khususnya di divisi kemahasiswaan, kita ada divisi mental kebangsaan, di mana di hari ini kami dari divisi mental kebangsaan akan menyampaikan berkaitan dengan tema yaitu Tridharma Perguruan Tinggi sebagai wujud bela negara. Sebelumnya bahwa kami akan memperkenalkan siapa-siapa saja yang berada di jajaran mental kebangsaan. Pertama, saya sendiri Dadang Sumarna. Selanjutnya ada Pak Ahsan Tampu Bolon, beliau yang menangani berkaitan dengan pembinaan karakter dan mental kebangsaan. Selanjutnya ada Pak Maman Darmansa, beliau adalah pembina spiritual mental kebangsaan. Dan selanjutnya ada Pak Ayub Kadrian sebagai Kepala Bidang Pengembangan Intelektual. Selanjutnya ada Koordinator Pengembangan Intelektual yaitu Bu Erna Suwarno. Jadi ke depan teman-teman mahasiswa akan bertemu dengan bapak-bapak dan ibu yang ada di divisi mental kebangsaan. Selanjutnya saya akan masuk ke dalam materi bahwa apa sih bela negara itu. Maka kita awali bahwa bela negara ini merupakan sebuah wujud atau tekad atau tindakan warga negara di mana hal ini didasari atau dilandasi kecintaan warga negara terhadap negaranya. Dan ini merupakan hal yang sangat signifikan sekali dapat dilakukan oleh mahasiswa. Selanjutnya, apa yang menjadi dasar atau landasan hukum bela negara itu sendiri? Pertama, bela negara ini merupakan amanah daripada Undang-Undang Dasar atau amanah daripada konstitusi, di mana setiap warga negara memiliki hak atau berkewajiban untuk membela bangsa dan negaranya. Selanjutnya, diatur juga dalam undang-undang sebagai dasar hukumnya yaitu Undang-Undang tentang Pertahanan Negara, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002. Selanjutnya di Undang-Undang Nomor 39 tahun 99, ini berkaitan dengan hak asasi manusia yang nanti akan saya uraikan satu demi satu. Selanjutnya ada 3 alasan kenapa bela negara itu menjadi penting. Yang pertama, alasan historis. Alasan historis ini menandakan bahwa kita sebagai warga negara tidak lepas bahwa kemerdekaan kita ini bukan merupakan hal yang mudah, tetapi kemerdekaan ini harus bergerilya, berperang melawan penjajah sehingga mencapai kemerdekaan. Maka dengan demikian perlu bagi kita bersama, khususnya teman-teman mahasiswa, untuk bisa atau dapat mempertahankan kemerdekaan itu sendiri. Selanjutnya ada alasan geografis. Alasan geografis ini dapat dimaknai bahwa berkaitan dengan geografis, letak kepulauan yang menjadi ciri khas daripada Indonesia ini perlu kita pertahankan agar tidak sejengkal tanah pun dapat dirampas oleh negara asing. Selanjutnya alasan demografis, ini alasan yang sangat fundamental bahwa bela negara itu dapat dilakukan dari hal yang terkecil atau di lingkungan keluarga kita sendiri. Selanjutnya nanti akan saya uraikan. Selanjutnya hak dan kewajiban dalam bela negara, tadi saya sampaikan bahwa tadi ada Undang-Undang Dasar, selanjutnya ada juga Undang-Undang tentang hak asasi manusia, selanjutnya juga ada Undang-Undang tentang pertahanan negara. Saya tidak akan banyak, kita akan lihat di Undang-Undang 1945 di pasal 27 ayat 3 bahwa tiap warga negara berhak wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Artinya bahwa bela negara ini adalah kewajiban bagi seluruh elemen bangsa termasuk mahasiswa sebagai salah satu elemen yang terdepan, garda terdepan di lingkungan masyarakat untuk membela dan mempertahankan negara. Selanjutnya ada beberapa konsep, ada 5 konsep bagaimana konsep bela negara. Yang pertama adalah cinta tanah air. Mencintai tanah air dalam konsep bela negara adalah kita
bangga terhadap warga negara sebagai warga negara. Salah satunya itu, dan memang ini menjadi sebuah perhatian khusus Cinta Tanah Air ini, bagaimana upaya-upaya yang dapat direalisasikan oleh mahasiswa, salah satunya adalah dengan mengemban amanah sebagai kaum-kaum intelektual di kemudian hari. Selanjutnya, kesadaran berbangsa dan bela negara. Kesadaran ini diimplementasikan bahwa kesadaran berbangsa dan bernegara bisa dilihat daripada tingkah laku atau tata kelakuan setiap insan di tengah-tengah masyarakat dalam hal berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, bahwa kita sebagai bangsa Indonesia yang sangat fundamental sekali itu adalah Pancasila sebagai dasar ideologi. Dan ideologi ini hari ini menjadi sebuah hal yang menarik sebetulnya, tetapi kita fokus bahwa Pancasila yang sudah digariskan oleh sebelum-sebelumnya pejuang-pejuang kita, maka menjadi sebuah dasar yang tidak boleh diganggu gugat. Nah, selanjutnya berkaitan dengan rela berkorban untuk bangsa dan negara, ini dalam cakupan yang luas, artinya tidak hanya dalam kondisi perang saja, tetapi rela berkorban itu dalam berbagai hal. Salah satunya adalah nanti dalam hal tridharma perguruan tinggi yang akan saya uraikan selanjutnya. Selanjutnya adalah memiliki kemampuan awal bela negara. Ini kemampuan bela negara awal kalau kita lihat dalam konteks berbangsa dan bernegara, ini berbicara masalah militer dan seterusnya. Tapi dalam konteks mahasiswa berbeda halnya. Lalu selanjutnya berkaitan dengan peranan mahasiswa. Di sini ada beberapa peranan mahasiswa yang dapat direalisasikan sebagai bentuk daripada bela negara. Pertama, bahwa mahasiswa sebagai agen perubahan. Sehingga harapannya adalah dengan adanya mahasiswa, dengan adanya kawan-kawan yang hari ini bersama-sama ada di dalam Propesa ini, maka dapat membentuk satu perubahan yang lebih baik untuk bangsa dan negara. Yang kedua, memiliki sikap mencoba menelusuri permasalahan sampai ke akar-akarnya. Artinya adalah bahwa mahasiswa tidak hanya menerima saja apa yang sudah disampaikan, tetapi harus melakukan lebih lanjut berkaitan dengan pengertian atau penelitian-penelitian yang harus mencari jawaban atas dasar keilmuannya. Lalu yang paling penting yang dalam hal peranan mahasiswa itu adalah meningkatkan wawasan kebangsaan. Maka dengan ini Propesa Universitas Pamulang berbeda dengan Propesa yang lainnya. Di Universitas Pamulang bahwa Propesa yang berkaitan dengan bela negara ini menjadi sebuah kewajiban. Bahkan setiap Propesa, mungkin Propesa ini pun kita adakan juga berkaitan dengan bela negara. Ini sebagai wujud dan bentuk bahwa kita di Universitas Pamulang betul-betul mengedepankan nilai-nilai bangsa dan negara. Selanjutnya kita masuk ke dalam tridharma perguruan tinggi. Kawan-kawan mahasiswa, bahwa ketika sudah masuk di perguruan tinggi maka akan dikenalkan dengan tridharma perguruan tinggi, di mana di dalamnya itu ada pendidikan, ada penelitian, dan ada pengabdian terhadap masyarakat. Pertama saya akan uraikan berkaitan dengan pendidikan, bahwa mahasiswa sebagai kelompok terpenting ini sebetulnya dalam konteks pendidikan kewajiban mahasiswa adalah belajar, dan belajar. Dan selanjutnya dari hasil belajar itu nanti akan bersinggungan dengan pengabdian terhadap masyarakat, di mana hasil belajar ini dapat direalisasikan di tengah-tengah masyarakat. Nah, selanjutnya dalam hal pendidikan, maka mahasiswa juga sebagai agen perubahan dan sebagai agen intelektual atau insan-insan berpendidikan, maka mahasiswa harus bertindak sewajarnya melakukan aktivitas. Salah satu contohnya adalah kita di Unpam ada etika mahasiswa atau etika dan tata tertib mahasiswa. Maka selama kita berada dalam dunia pendidikan, kita harus taat dan patuh sebagaimana kode etik yang sudah disampaikan tadi. Kalau tadi saya mengutip kalimat ketua yayasan bahwa harus patuh terhadap rumah tangga Unpam itu sendiri, aturan rumah tangga Unpam itu sendiri. Nah, selanjutnya berkaitan dengan penelitian, maka penelitian dapat dilakukan. Nanti mungkin penelitian lebih kepada arahnya adalah arah soft skill, di mana di sini pun bahwa mahasiswa di akhir perkuliahan atau di akhir studinya wajib melakukan riset, baik itu dalam bentuk skripsi ataupun laporan-laporan yang lainnya. Selanjutnya adalah pengabdian terhadap masyarakat. Maka pengabdian terhadap masyarakat ini dapat dimaknai bahwa seluruh mahasiswa pada di akhir
perkuliahan atau setelah dia menyandang sarjana, maka ilmunya dapat bermanfaat bagi masyarakat secara umum. Maka dengan demikian pengabdian terhadap masyarakat menjadi sangat penting. Salah satunya adalah memberikan masukan-masukan kepada masyarakat terkait persoalan-persoalan yang ada di masyarakat, baik itu persoalan ekonomi, persoalan hukum, dan persoalan-persoalan yang lainnya. Lalu ada sikap mahasiswa, salah satunya adalah menumbuhkan semangat dan sikap hidup lebih baik dan lebih maju. Jadi mahasiswa harus memiliki hal yang berbeda daripada orang lain yang bukan mahasiswa, karena mahasiswa adalah agen-agen perubahan dan insan-insan terdidik. Selanjutnya berkaitan dengan hal ini, maka harapan kami adalah dengan adanya Propesa ini, kami ingin menumbuhkan sebuah sikap bahwa kita sebagai mahasiswa, kita sebagai agen perubahan, kita sebagai salah satu insan berpendidikan, diharapkan tidak hanya pintar secara intelektual, pintar secara emosional, tetapi kita juga harus pintar secara spiritual. Selamat datang di Universitas Pamulang untuk menjemput harapan. Billahi bisyabil haq wala minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.